Jordi dan Hana terperangah kaget. Saking fokusnya mereka ngobrol, sampai-sampai tak menyadari jika Lintang keluar dari kamarnya. Ah, itu. Maksudnya aku pasti akan ngundang adik sepupuku ke acara nikahan kita, kata Jordi tampak gugup. Lintang masih berdiri membetulkan sarung tangannya. Adik sepupu yang mana? Memech, nanti aku kenalin sama kamu, jawab Jordi berusaha menutupi kekagetannya. Lintang mengangguk dengan senyuman. Kamu belum minum. Aku ambilin dulu, ya, tawar Lintang. Enggak usah. Terlalu siang, entar panas, tolak Jordi yang sebetulnya ingin segera pergi dari sana. Hana mendelik tajam. Lintang melihat itu. Kini dia mengerti dengan alasan Jordi ingin segera pergi. Baiklah. Ayo, kata Lintang sengaja mengulurkan tangannya pada Jordi. Hana semakin mendelik kesal. Ragu, Jordi membalas uluran tangan itu. Dia merasa tak nyaman diperhatikan oleh Hana. Selain itu, ada rasa yang ingin dia tepis, namun tak juga beranjak pergi. Kok banyak diem? Kayak ngelamun? Tanya Lintang di tengah perjalanan. Bahkan tadi saat membeli minuman juga camilan, Jordi tampak begitu pendiam. Nggak apa-apa. Kepalaku masih sedikit berat, jawabnya tetap fokus ke jalanan. Mau aku gantiin nyetir? Tawar wanita berhoodie merah itu. Tidak perlu. Aku masih bisa, jawab Jordi terdengar kaku. Lintang menatap lekat wajah yang seolah tak lagi punya semangat itu. Dirinya diliputi berbagai pertanyaan dan dugaan. Pasti ada sesuatu yang membuat kekasihnya itu berubah secara tiba-tiba. Namun, Lintang yakin jika kejujuran itu justru terlihat saat Jordi sedang mabuk. Dia yakin jika lelaki itu masih sangat mencintainya. Ada apa sebenarnya sama kamu? Tanyanya dalam hati. Mobil mulai memasuki wilayah menanjak dan berkelok. Lintang sedikit merasa mual. Dia kemudian bersandar dan memejamkan matanya. Jordi melirik sekilas. Kamu pusing? Lintang menjawab dengan gumaman. Matanya masih terpejam. Jalan berkelok itu semakin membuat perutnya bergejolak. Aku mau muntah, ucap Lintang. Sepertinya dia masuk angin karena semalam kurang tidur dan dengan posisi yang tak nyaman. Mendengar ucapan Lintang, Jordi segera menepikan mobilnya. Dia juga gegas turun dan membukakan pintu untuk wanitanya. Di pinggiran jalan itu akhirnya Lintang memuntahkan isi perutnya. Dengan sabar Jordi memijat tengkuk Lintang juga mengusap punggungnya. Kamu masuk angin kayaknya, ucap Jordi. Lintang mengangguk dan menyeka mulutnya dengan tisu. Apa mau pulang lagi? Tawar Jordi. Nggak apa-apa, aku udah baikan. Hitung-hitung latihan kalau nanti hamil, jawab Lintang terkekeh. Jordi melengos. Betapa harapan Lintang sudah sangat jauh, namun dirinya tak akan mampu membuatnya menjadi nyata. Dia gegas ke mobil dan mengambilkannya air minum kemasan. Minumlah, agar mulutmu tidak terlalu pahit. Terima kasih, sahut Lintang dan menerima botol itu. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan yang tinggal beberapa kilometer lagi. Dengan waktu setengah jam akhirnya mereka sampai di gerbang masuk taman hutan raya. Suasana terasa sejuk dengan pohon pinus di mana-mana. Jordi turun setelah memarkir mobilnya. Dia pun membukakan pintu untuk Lintang seperti biasanya. Ayo, kali ini Jordi yang mengulurkan tangannya. Perjalanan mereka terasa kaku, karena Jordi lebih banyak diam, meskipun Lintang berceloteh sepanjang jalan. Lintang menggamit lengan kokoh itu agar tak terpeleset. Jalanan agak sedikit licin bekas hujan semalam. Semakin lama perjalanan mereka semakin menanjak. Di kiri kanan jalanan setapak itu ditumbuhi pepohonan juga rumput yang tinggi. Beberapa ekor monyet muncul dari rerimbunan pohon dan mendekati kedua orang itu. Au! Lintang menjerit kaget saat tangan kecil berbulu abu itu menarik bagian bawah celananya. Jordi segera sigap mengusir monyet itu. Setelah monyet itu menjauh, Lintang justru merasa kasihan.
Dia kayaknya kelaparan, deh, Jor. Apa kita kasih makanan aja ya? Usul Lintang. Boleh, tapi nanti teman-temannya bakalan ikutan datang. Mau. Sahut Jordi. Lintang gegas menggeleng dengan wajah yang ketakutan. Makanya. Ayo, perjalanan kita masih jauh untuk sampai di air terjun, ajak Jordi. Di perjalanan itu mereka sempat berhenti dan makan dulu di sebuah kedai. Kedai-kedai itu memang ada setiap beberapa kilometer. Makanan yang dijual dimasak dengan cara tradisional, sehingga rasanya terasa jauh lebih nikmat. Hanya nasi liwet, ikan asin, tempe dan tahu goreng dengan sambal tomat, tetapi rasanya begitu nikmat. Jordi makan dengan lahap, begitupun Lintang yang perutnya kosong karena muntah. Nikmat banget, ucap Lintang dengan wajah lebay. Jordi mengangguk setuju. Kapan-kapan kita ke sini lagi, ya, pinta Lintang terdengar merengek. Jordi bergumam. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan yang masih membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke tujuan. Jalanan berundak mulai membuat Lintang kelelahan. Jordi hanya mengulum senyum melihatnya. Peluh berjatuhan dari pelipis wanita itu. Masih jauh ya? Keluhnya seraya menyeka peluh di pelipis. Sebentar lagi. Tuh suara airnya udah kedengeran, jawab Jordi menajamkan pendengaran. Lintang memekik girang. Dia bahkan tanpa ragu memeluk lelakinya penuh rasa riang dan mendaratkan ciumannya meski hanya sekilas. Jordi terpaku sesaat. Memikirkan, betapa indah jika kebersamaannya dengan Lintang bukan hanya sesaat. Membangun rumah tangga dan punya anak yang banyak seperti impiannya. Kok, malah melamun, kata Lintang menatap penuh cinta. Tangannya masih melingkar di leher Jordi. Jordi menggeleng pelan dengan sebuah senyuman tipis. Aku bayangin kalau kita sudah menikah, jawab Jordi dengan hati miris, namun berusaha tersenyum. Hatinya sakit jika harus kembali menyakiti wanita di hadapan. Entah apa nanti alasan yang akan dibuat untuk meninggalkan Lintang. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi sampai, ajak Jordi. Lintang tersenyum sembari mengangguk. Hanya butuh waktu setengah jam, akhirnya mereka sampai di sana. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian terdengar begitu merdu bagi manusia yang sudah merasa panas dan keletihan. Lintang gegas menuju bebatuan di tepi sungai. Begitu juga dengan Jordi. Dia segera menyusul Lintang karena takut jika wanitanya terpeleset di bebatuan licin. Hati-hati! Teriak Jordi. Suaranya samar karena bercampur dengan desau angin dan deburan air terjun yang jatuh beradu dengan batu. Iya. Lintang balik berteriak. Dia terlihat bersemangat sekali. Terlalu lama ia berjibaku dengan pekerjaan kantor dan kehidupan perkotaan. Kita bikin foto prewedding di sini, ya? Pasti bagus, pinta Lintang sembari tangannya memainkan air sungai yang teramat jernih. Ya, jawab Jordi pendek. Hatinya teriris perih. Kembali teringat dengan perkataan Hana, semakin lama, Lintang justru akan semakin sulit lepas darinya. Namun, tak tega rasanya jika harus kembali menyakitinya. Jod, lihat, deh, ada bunga. Bagus banget, tunjuk Lintang ke atas bukit di belakang tubuh Jordi. Mana? Lelaki itu menoleh ke arah yang ditunjuk. Aku mau ambil, rengek Lintang. Ayo, Jordi mengiyakan. Meski arah ke sana tertutupi rerumputan, Jordi mengurainya dengan tangan juga kaki. Jalanan menuju ke sana lumayan curam. Sebelah tangan menyingkirkan rumput, sedangkan tangan lainnya menuntun tangan Lintang agar tak terpeleset. Di belakang, Lintang berjalan terseok sembari menatap pada Jordi yang bersemangat mengambilkan bunga untuknya. Dia merasa beruntung memiliki seorang lelaki yang mencintainya dengan tulus. Sesampainya di area di mana bunga itu berada, Jordi melepaskan genggaman tangannya. Lintang memekik bahagia dan mulai memetik bunga-bunga itu. Demikian juga dengan Jordi. Dia memetik sekuntum bunga, lalu menyelipkannya di telinga Lintang. Wanita yang tengah asyik memetik bunga itu tersentak dan menoleh.
Bunganya cantik, ucap Lintang berusaha menutupi rasa kikuknya. Kamu jauh lebih cantik dari bunga-bunga itu, jawab Jordi dengan tatapan lekat. Lintang tersipu. Pipinya memerah. Wah, di sana jauh lebih banyak. Seru Lintang menunjuk ke bagian yang landai. Dia berjalan cepat karena berusaha menghindari tatapan Jordi yang membuatnya berdebar. Namun, tanah dan rerumputan yang basah dan licin membuatnya terpeleset dan jatuh terguling. Ah! Lintang menjerit seiring tubuhnya yang terus berguling. Lintang! Pekik Jordi dan segera menyusul tubuh itu ke bawah. Langkahnya terseok. Tangannya sesekali berpegangan pada pohon-pohon agar tak terpeleset. Beberapa saat kemudian dia melihat tubuh Lintang yang meringkuk. Mata Jordi melebar saat menyadari jika wanita itu kepalanya terbentur batu. Ada darah yang mengalir di pelipisnya. Jordi mempercepat langkahnya hingga dia sempat terpeleset. Beruntung dia masih bisa menjaga keseimbangan hingga tak sampai terguling. Lintang! Panggil Jordi pada wanita yang terbaring itu. Tak ada jawaban dari Lintang. Sepertinya ia pingsan karena benturan yang cukup keras. Jordi memeriksa luka yang ada di pelipis wanita itu, menoleh ke arah tadi dia berasal berharap ada seseorang yang juga ke sana. Namun, sepi. Jordi membaringkan tubuh Lintang dan menaruh kepalanya di pahanya. Dia juga gegas melepaskan ransel dan mencari obat-obatan di sana. Dia memang sudah menyiapkan obat-obatan sebelum berangkat. Di sebuah tas kecil dia membawa kayu putih, obat anti nyeri, obat sakit perut, obat merah, sebotol kecil alkohol, kain kasa juga plester. Pertama-tama, dia bersihkan luka itu dengan alkohol. Lintang meringis. Rupanya dia mulai sadar. Sakit, ucapnya pelan. Tahan sebentar. Aku obati dulu lukanya, jawab Jordi yang mulai meneteskan obat merah pada luka itu. Lintang kembali meringis. Jordi segera membalutnya dengan kasa juga plester. Kakiku sakit, ucap Lintang menunjuk pergelangannya. Jordi gegas melihat kondisi pergelangan kaki Lintang. Dia mengangkat sedikit celana panjang itu agar tak menghalangi. Pergelangan kaki Lintang tampak memerah. Sepertinya memang terkilir. Sakit? Tanya Jordi sambil menggerak-gerakan telapak kaki Lintang. Wanita itu meringis. Sakit banget. Tahan, ya, Jordi meminta sembari mengambil minyak kayu putih dan mulai menggosokkan pada kaki Lintang. Wanita itu kembali meringis saat Jordi mencoba memijatnya. Sakit, Lintang menggeleng, meminta agar Jordi menghentikan pijatannya. Maaf, ucapnya lalu hanya mengelus pelan bagian yang memerah. Bagaimana kita pulang? Tanya Lintang dengan wajah khawatir. Langit di atas mereka mendadak mendung. Tak lama gerimis turun. Padahal beberapa saat yang lalu matahari masih menyengat. Beberapa saat kemudian hujan mulai membesar. Jordi memindai sekeliling, mencari tempat yang bisa dijadikan tempat berteduh. Beruntung, tak jauh dari sana ada sebuah pohon besar dengan hamparan rumput. Jordi memutuskan membawa Lintang ke sana. Ayo, ajaknya sembari membopong tubuh Lintang menuju tempat tadi. Karena hujan, rerumputan yang Jordi lalui semakin licin. Beban berat yang ditanggungnya semakin membuat tubuhnya oleng hingga terpeleset. Kakinya terasa sakit karena terkilir. Namun, dia tidak mau kalau sampai Lintang kehujanan. Lintang menatap Jordi dengan nanar. Kamu sakit? Tanyanya. Jordi menggeleng agar wanita itu tak mengkhawatirkannya. Meski rasa sakit di kakinya mulai berdenyut, tetapi Jordi memaksakan diri. Dia bangkit kembali dan membawa Lintang menuju pohon besar itu walaupun dengan jalan terseok-seok. Sesampainya di bawah pohon itu, air hujan tak lagi mengguyur mereka. Hanya percikan-percikan kecil dari berbagai arah. Jordi duduk memangku tubuh Lintang bagian atas, lalu mengusap lembut kepalanya. Tidurlah. Aku akan membangunkanmu saat hujan reda. Nanti kita pulang, bisik Jordi lalu mencium pelan kepala yang tertutupi hoodie itu. Lintang tak menjawab. Dia merasa begitu nyaman saat ini meski kakinya masih terasa sakit.
Wanita itu mulai memejamkan matanya dan jatuh tertidur. Mendengar dengkuran halus itu membuat Jordi tak lagi kuasa menahan air yang berdesakan di pelupuk mata. Setetes bergulir melalui pipinya. Aku akan menjagamu sampai tak berbatas waktu. Meski aku harus mencintaimu sebagai adikku, gumam hati Jordi dan mengelus pelan wajah ayu itu. Hari mulai sore dan hujan mulai mereda. Jordi menatap layar ponselnya, tidak ada sinyal di sana. Tidak ada cara lain sekarang selain membawa Lintang ke tempat yang bisa mendapatkan bantuan. Jordi ingat jika kedai terakhir sebelum air terjun ini berjarak sekitar 3 km. Jordi memijat pergelangan kakinya dengan minyak kayu putih untuk sedikit meredakan rasa sakit karena terkilir. Dia putar-putar perlahan untuk melenturkan kembali urat-urat yang terasa kaku. Angin semakin terasa bertiup kencang. Pakaian yang dipakai oleh Jordi dan Lintang tidak terlalu tebal dan tidak bisa mengimbangi udara dingin di saat hujan. Lintang tampak gemetar. Jordi memegangi tangannya yang terasa sangat dingin. Dia melihat wajah Lintang yang memerah, lalu menempelkan tangannya di kening wanita itu. Terasa panas. Kamu demam, ucapnya khawatir. Jordi menatap sekeliling yang mulai gelap. Ini masih sore, tetapi karena mendung dan tertutupi rimbun pepohonan menjadikan cahaya yang minim. Tak ada jawaban dari mulut Lintang. Dia terluka dan kedinginan. Tubuhnya kini mulai menggigil membuat Jordi semakin khawatir. Kamu tahan ya, kita pulang sekarang, kata Jordi. Jordi menggerak-gerakkan pergelangan kakinya sebelum berdiri, berharap rasa sakitnya sedikit berkurang. Dia kemudian mengangkat tubuh Lintang dan menempatkannya di punggung. Perlahan dia berdiri. Kakinya kembali berdenyut karena beban yang berat. Namun, Jordi tetap berniat melanjutkan. Jarak 3 km tidak begitu jauh. Jika tak kuat, dia akan berhenti untuk istirahat. Begitu pikirnya. Jordi mulai menapaki jalan yang dipenuhi rerumputan. Jalannya terseok karena licin juga beban yang berat. Tangan Lintang melingkari lehernya. Kamu pasti berat. Aku jalan aja, ucap Lintang yang merasa tak tega melihat Jordi jalan terlatih-tatih. Gak apa-apa. Aku masih kuat. Badan kamu kurus begini, kekeh Jordi. Memang, jika kakinya baik-baik saja, Lintang tidak akan begitu berat baginya. Namun, karena kakinya terkilir beban itu menjadi terasa berkali lipat. Tapi, kakimu sepertinya tidak baik-baik saja. Jalanmu terseok begitu, ucap Lintang. Ini karena jalanannya licin. Kakiku nggak kenapa-napa, jawab Jordi berbohong dan melanjutkan berjalan. Lintang meminta turun, tetapi Jordi tak mengizinkan. Aku tahu kalau kaki kamu juga sakit. Aku ingin jalan saja, Lintang kembali memaksa. Sudah kubilang, aku baik-baik saja. Lagi pula perjalanan kita tidak jauh. Kamu diam saja, suara Jordi terdengar marah. Sakit di pelipis Lintang kembali terasa. Wanita itu kini hanya meringis dan pasrah dengan apa yang Jordi mau. Jalan yang dilalui Jordi kini menurun tajam. Sebelah tangannya berpegangan pada setiap pohon yang berada di samping kanannya, sedangkan tangan kirinya menopang tubuh Lintang. Sret! Kaki Jordi terpeleset karena licin. Bagaimanapun dia kuat berpegangan, tetap saja tubuhnya oleng dan berguling ke bawah, ke jalanan tanah berbatu. Lintang memekik kaget karena lukanya kembali tergores benda-benda yang dilaluinya. Begitu juga dengan Jordi. Mereka terjatuh tepat di jalan yang biasa dilalui orang-orang. Jordi gegas memeriksa tubuh Lintang. Perban yang sempat ia pasangkan terlepas saat mereka terguling tadi. Luka yang tadinya mengering kini kembali berdarah. Kamu berdarah lagi. Kita harus segera pergi dari sini sebelum jalanan semakin gelap, ucap Jordi dan berusaha mengangkat tubuh Lintang agar kembali berada di punggungnya. Wanita itu merintih dan hanya bisa pasrah. Jordi kembali jalan terseok menapaki jalanan licin yang berundak dan berbatu. Tak dia hiraukan kakinya yang semakin berdenyut nyeri.
Yang dia pikirkan bagaimana bisa segera menemukan kedai terdekat, atau sinyal ponsel agar bisa menelepon. Di depan sana ada sebuah bangku dari bambu. Jordi agak mempercepat jalannya agar bisa mendudukan Lintang di sana. Sebentar ya, aku mau coba lihat barangkali ada sinyal, ucap Jordi ketika menurunkan Lintang di bangku itu. Lintang mengangguk pelan. Jordi kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Dia nyalakan layarnya dan mendengkus pelan. Sama sekali tidak ada sinyal. Mungkin karena cuaca buruk dan jauh dari peradaban. Jordi kemudian menaikkan lagi tubuh Lintang ke punggungnya. Ayo, kita lanjutkan lagi, ucapnya lirih lalu melangkah. Hati Jordi semakin sedih saat melihat kedai terdekat ternyata sudah tutup. Pupus sudah harapannya untuk mendapatkan bantuan terdekat. Lintang, kita masih harus berjalan. Kamu tahan ya, ucapnya lirih, padahal dia sendiri jauh lebih menahan rasa sakit itu. Langit semakin gelap dan hujan mulai turun lagi, membuat perjalanan yang mereka lalui semakin berat. Namun, semangat Jordi tak berkurang sama sekali. Dia mulai mempercepat langkahnya. Di kilometer ke-7 akhirnya mereka menemukan kedai yang masih buka, karena sepertinya mereka tinggal di sana. Jordi segera menghampiri kedai itu dan meletakkan Lintang di bale-bale. Bapak, maaf, saya mau minta bantuan. Tadi teman saya terpeleset dan luka, pinta Jordi pada bapak penjaga kedai. Lelaki parubaya itu langsung keluar dari warungnya. Sementara istrinya membawakan sebuah selimut tipis agar Lintang tidak terlalu kedinginan. Namun, percuma, baju yang dipakai wanita cantik itu sudah hampir basah semuanya. Mau dibawa ke rumah sakit? Tanya bapak itu khawatir. Iya, Pak, Jordi menjawab yakin. Kita tandu saja. Sebentar saya ambil dulu. Kita pakai bambu dan beberapa lembar kain untuk menyangga, kata si bapak itu. Dia kemudian melipir ke samping warungnya dan membawa 2 buah bambu. Sang istri juga sigap mengambilkan 2 lembar kain sarung. Mereka lalu ikatkan pada bambu itu agar menjadi tandu. Ayo, Mas. Keburu hujannya besar lagi, kata si bapak. Jordi langsung membopong tubuh Lintang agar naik ke atas tandu yang disimpan di bale-bale di sampingnya. Mereka lalu menandu tubuh Lintang untuk sampai ke posko terdekat. Di sana mereka meminta bantuan lagi. Jordi pun sudah bisa menelepon dari sana. Dia lalu memesan ambulans. Lintang ditempatkan di ruangan VIP dan sudah mendapatkan penanganan dokter. Luka-luka di tubuh Jordi juga sudah mendapat penanganan. Sini kamu, desis Hana mengajak Jordi keluar dari ruang perawatan. Lelaki itu tawei. Sistem, tak menolak. Dia kemudian mengikuti langkah Jana menuju taman. Sudah kubilang, jauhi Lintang. Kamu hanya akan bisa menyakitinya, kata Hana, wajahnya tampak begitu marah. Iya, Kak. Aku tahu. Aku hanya meminta sedikit waktu agar Lintang tidak terlalu syok dengan perpisahan kami. Aku akan mencari cara lagi agar dia bisa membenciku, jawab Jordi lirih. Dia masih memakai baju basah dan kotornya karena belum sempat pulang, sementara Lintang, dia dibawakan baju ganti oleh keluarganya yang dikabari oleh Jordi. Aku sama sekali tidak melihat usahamu untuk menjauhi anakku. Kamu justru menariknya agar tidak bisa lepas darimu. Ingat, aku tidak akan pernah mengizinkannya untuk berhubungan sama kamu setelah ini. Kamu hanya jadi pembawa sial buat anakku. Hana mencak-mencak meski dengan suara pelan. Jordi hanya bisa menunduk dan mengiyakan. Hana kembali ke ruangan di mana Lintang sudah terlihat lebih baik. Jordi mana, Kak? Tanya Lintang dengan suara serak. Ada di luar, jawab Hana datar. Dia tidak suka jika Lintang menanyakan lelaki itu. Aku di sini. Apa ada yang kamu inginkan? Jordi muncul dari ambang pintu. Lintang menyungging senyum. Kamu belum ganti baju. Nanti masuk angin, ujar Lintang. Jordi tersenyum sekilas. Sebentar lagi aku pulang, jawabnya.
Jangan pulang, kamu di sini aja, Lintang merengek. Hana membuang muka mendengar permintaan putri kandungnya itu. Dia kesal karena Lintang justru terlihat sangat mencintai orang yang dibencinya. Iya. Aku hanya pulang sebentar buat ganti baju, nanti kesini lagi. Oke, Jordi menautkan telunjuk dan ibu jarinya membentuk huruf O. Lintang tersenyum manis lalu mengangguk. Jangan lama. Jordi hanya menjawab dengan gumaman. Tak lama ponselnya berdering. Lelaki itu menautkan alisnya saat melihat si penelepon. Aku keluar dulu sebentar, pamit Jordi dan melepaskan genggaman tangannya dari jemari Lintang. Wanita itu mengangguk. Jordi gegas keluar dan menerima telepon itu. Kamu di mana, Jor? Ada yang mau papa bicarakan sama kamu, terdengar suara Danu di sana. Aku lagi di rumah sakit, Pak. Ada apa? Dia balik bertanya. Di rumah sakit. Siapa yang sakit? Tanya Danu. Lintang, dia tadi terjatuh saat hiking, jawab Jordi. Apa? Lintang jatuh. Kalian di rumah sakit mana? Tanya Danu antusias. Di rumah sakit Aisan, Jordi menjawab malas. Tak ada jawaban lagi dari mulut Danu. Lelaki parubaya itu tampak menyungging senyum. Kesempatan baik untuk melakukan tes DNA pada anak itu. Aku akan membuktikan jika Lintang memang benar anakku, gumamnya setelah mematikan sambungan telepon. Lalu, diam-diam Danu pergi ke rumah sakit itu keesokan harinya. Dia mencari tahu dokter yang menangani Lintang dan menemuinya. Tolong rahasiakan ini dari siapapun. Saya bersedia membayar berapapun, ucap Danu. Dokter itu mengangguk. Saya butuh sampel darah Anda. Dan untuk darah Lintang, bisa saya atur. Ucapan sang dokter membuat Danu tersenyum semringah. Jika bukti sudah dimilikinya, maka dia akan membuka kebenaran ini. Danu bergegas keluar dari ruangan dokter setelah selesai memberikan sampel darah. Dia tidak ingin bertemu siapapun yang mungkin mengenalnya. Namun, keberuntungan sepertinya tidak sedang berpihak padanya. Langkahnya terhenti karena melihat Hana tak jauh darinya berdiri. Mereka berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 5 meter. Tubuh Hana seolah membeku menatap lelaki yang sangat dia benci. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Hana ketus. Danu terlihat gugup karena bingung mencari alasan. Ah, itu. Aku dengar kalau Lintang dirawat. Aku hanya ingin tahu keadaannya, jawab Danu gugup. Untuk apa? Dia bukan siapa-siapa kamu, Hana memasang wajah menantang. Dagunya dia naikkan. Dia karyawanku. Lintang adalah staf di perusahaanku. Mungkin kamu tidak tahu atau lupa, jawab Danu serasa bahagia bisa menemukan alasan yang tepat. Dia sudah membaik, jadi kamu tidak perlu repot-repot menjenguk, Hana masih dengan sikap ketusnya. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kalian, sahut Danu. Lelaki itu kemudian melanjutkan langkahnya. Baru saja beberapa langkah, dia dikejutkan dengan seorang yang berdiri tak jauh darinya. Kau, ucap Wahyu tegas penuh amarah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.